Hari ini adalah pertemuan yang ke-13 ya, dan akan mengulas seluruh materi yang sudah pernah disampaikan. Yang pertama, kita sudah membahas tentang domir dalam bahasa linguistiknya, pronomina, dalam bahasa umumnya disebut kata ganti. Domir ada 14 yang dibagi dalam 5 kategori. Zakar orang ketiga, muannas orang ketiga, zakar orang kedua, muannas orang kedua, dan orang ke-1 di mana muannas dan muzakkar sama. Kata domir kita petakan secara sederhana. Di kelingking adalah orang ketiga laki-laki, huwa, huma, hum. Di jari manis orang ketiga perempuan, hiya, huma, hunna. Di jari tengah ada orang kedua laki-laki, anta, antum, antum. Di telunjuk ada orang kedua perempuan, anti, antum, antunna. Sedangkan di abu jari adalah orang pertama, tunggal, ana, dan jama, nahnu. Ismun wa dhamirun. Pada slide ini kita akan menggabungkan antara kata benda dan kata ganti. Sebagai contoh, kata baitun, rumah. Kalau digabungkan dengan kata ganti, baituhu misalnya, berarti rumahnya. Baituhuma, baituhum, dan selanjutnya. Orang ketiga laki-laki, baituhu, baituhuma, baituhum. Orang ketiga perempuan, baituha, baituhuma, baituhunna. Orang kedua laki-laki, baituka, baitukuma, baitukum. Orang kedua perempuan, baituki, baitukuma, baitukunna. Orang pertama, baiti, baituna. Jadi rumah baiti adalah rumah saya, baituna rumah kami. Pada slide ke-6, kita gabungkan antara harfu jar, preposisi, dan domir. Ya. Kita pilih salah satu harfu jar, salah satu preposisi, yaitu kata ala. Untuk digabungkan dengan orang ketiga laki, ada alaihi, alaihima, alaihim. Orang ketiga perempuan, alaiha, alaihima, alaihinna. Orang kedua laki-laki, alaika, alaikuma, alaikum. Orang kedua perempuan, alaiki, alaikuma, alaikunna. Orang pertama, alaiya, alaina. Alaina kepada kami semua. Kita pindah bahasan. Jika tadi kita membahas tentang domir, pronomina atau kata ganti, pada bagian ini kita akan membahas tentang kata kerja dalam bahasa Arab yang biasa disebut fi'il. Ya. Kata kerja disebut fi'il. Ada 3 macam kata kerja dalam bahasa Arab. Ada yang fi'lu maudin, kata kerja lampau, contohnya fataha. Fataha artinya membuka. Ada kata kerja sedang atau akan datang yang disebut dengan fi'lun mudhari'un. Contoh kata yaftahu, sedang membuka atau akan membuka. Yang ketiga adalah jenis kata kerja fi'il amar atau kata kerja perintah. Contoh di sini adalah iftah, bukalah.
dalam bahasa Arab itu bisa dari satu kata bisa diturunkan menjadi 14, dan dalam hal ini adalah dari kata fataha bisa diubah menjadi bentuk fi'lun mudhari', bisa menjadi fi'lu amr, itu hanya diubah bentuknya. Jadi dari bentuk fataha menjadi yaftahu dan iftah. Bedanya kalau fi'il mudhari' itu ada huruf yang disebut harful mudhara'ah, yang di sini adalah lihat bedanya antara fataha dan yaftahu, hurufnya diawali dengan huruf ya. Sedangkan untuk sulasi bentuk yang pola kata tiga ini selalu ada kata hamzah, iftah. Sini kita mulai dengan kata kerja lampau fi'lu madhin yang dikaitkan dengan yang ditambahkan dengan dhamir. Dan dhamir itu sebagai pelaku ya. Misalnya fatah, ini dalam kata fatah ini ada membuka, ada dia. Dalam satu kata ini ada subjeknya, dia laki-laki, ada waktunya berarti lampau, kemudian kata ada kerjaannya itu membuka. Fataha berarti laki-laki, seorang laki-laki membuka. Kalau dua orang, fataha. Kalau banyak, kalau mereka laki-laki, fatahu. Ya. Jadi disesuaikan dengan dhamir yang sudah kita pelajari di atas, dan petanya juga sama. Dari mulai kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari. Kita mulai dari orang ketiga laki-laki, fataha, ini sesuai dengan ruas jari ya. Dari ujung jari, ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga. Fataha, fataha, fatahu. Orang ketiga perempuan, fatahat, fatahata, fatahna. Kalau fatahna berarti mereka perempuan membuka. Fatahta, fatahtuma, fatahtum, orang kedua laki-laki, orang kedua perempuan, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, nah, orang pertama fatahtu, fatahna. Jadi fatahtu saya membuka di waktu lampau, atau mungkin untuk sementara kita terjemahkan fatahtu saya sudah membuka. Pada slide ke-9 kita akan menggabungkan fi'il mudhari', al-fi'lul mudhari', fi'il sedang dan akan ya, present tense and future, dan dhamir kata ganti yang dalam hal ini berfungsi sebagai fa'il atau subjek atau pelaku. Ini juga disesuaikan dengan ke-14 dhamir, ke-14 kata ganti. Perhatikan di awal fi'il, di awal kata kerja ada huruf mudhara'ah yang diwarnai merah, dan di belakang tiga huruf fathah, ta dan ha ada yang dimerahin yang berarti adalah pelakunya atau subjeknya. Maka kita bisa membaca dari orang ketiga laki-laki, yaftahu, yaftahani, yaftahuna, yaftahuna, artinya mereka laki-laki membuka. Orang ketiga perempuan, taftahu, taftahani, yaftahna, yaftahna, mereka perempuan membuka. Taftahu, taftahani, taftahuna, orang kedua laki-laki. Taftahina, taftahani, taftahna, orang kedua perempuan. Orang pertama laki-laki dan perempuan sama, atau mudzakkar dan muannats sama, yaitu aftahu dan naftahu. Berbeda dalam hal
huruf mudharaahnya. Kalau saya itu dengan a, dan kalau kami dengan na. Pada para peserta yang seandainya ada yang belum dipahami, bisa langsung menyampaikan pertanyaan. Bisa dipotong. Kita lanjutkan ke slide yang ke-10. Slide yang 10 ini menunjukkan fi'il amar atau kata kerja perintah dan kata ganti atau dhamir yang berfungsi sebagai fa'il, yaitu pelaku. Kata kerja perintah itu hanya berlaku untuk orang kedua, baik orang kedua laki-laki maupun orang kedua perempuan. Di petanya oleh karena itu di peta jari kita hanya menggunakan jari tengah dan jari telunjuk. Jari tengah untuk menunjukkan orang kedua laki-laki, jari telunjuk menunjukkan orang kedua perempuan. Iftah artinya engkau laki-laki, iftahi untuk kau perempuan. Iftah bukalah, iftaha bukalah juga, tapi merintah kepada orang laki-laki. Iftahu juga bukalah, tapi perintah ini kepada laki-laki dalam jumlah banyak. Iftahi bukalah kepada seorang perempuan. Iftaha bukalah kepada dua orang perempuan. Kedua bentuk dua sama antara laki-laki dan perempuan, bisa kita lihat. Iftahna bukalah, perintah kepada perempuan dalam jumlah yang banyak. Iya. Ya. Untuk banyak orang. Oh. Ini kan untuk satu orang. Untuk satu orang perempuan, untuk laki-laki, untuk satu orang perempuan, untuk dua orang laki-laki, untuk dua orang perempuan, untuk orang banyak laki-laki, kalian ini kan iftahu. Kalau kalian perempuan ini iftahna. Udah itu kan, ya. Ini ditelunjuk, ingatnya ada jari tengah, kalian laki-laki, kalian tuh ada dua. Kalian laki-laki dan kalian perempuan. Tapi kalau di dalamnya campur antara laki-laki dan perempuan, maka yang dipergunakan adalah yang untuk laki-laki. Misalnya ada, walaupun laki-laki cuma satu, perempuan ada 20 misalnya, tetap yang dipakai adalah antum, ya, di jari tengah ruas ketiga. Ya, silakan kalau ada yang bertanya seperti tadi langsung. Kita lanjut tentang kata kerja tapi dilihat dari jumlah hurufnya ya. Di dalam bahasa Arab itu hanya terbatas. Huruf itu hanya paling sedikit 3, paling banyak 6 ya. Oleh al-fi'lul mujarrad. Fi'il mujarrad itu yang kata kerja yang belum ditambah ya. Asli ya, akar. Ya, ada sulasi artinya berhasil asalnya 3 huruf. Ada rubai asalnya 4 huruf. Jadi 4 yang pokok atau akar ada 4, 3 dan 4. Itu cuma itu. Jadi nggak ada yang 5, 6 nggak ada. Yang 3 huruf ada 3 pola nih pola. Ada ini makanya bisa dibaca tuh karena alternatifnya cuma 3. Bisa yang berubah-ubahnya cuma ini aja tuh ainnya. Oh, fa'ala gitu, fa'ila, fa'ula gitu.
Ada tiganya, perhatikan. Kan harokat itu cuma 3. A, I, U ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Contohnya kataba. Ainnya itu tak ya. Kataba. Fa'ila, alima. Fa'ula, karuma. Gitu. Sedangkan yang akar 4 itu hanya 1. Yaitu fa'lala. Contohnya huruf pertama fathah, huruf kedua sukun, huruf ketiga fathah, huruf keempat fathah. Jadi zam, jara. Ini contohnya ya. Ini kata akar kata cuma ada 4 berarti ya. Ada yang 3 huruf ada 3, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Yang 4 huruf fa'lala. Kalau sudah tahu pola ini, sesulit apapun pasti bisa membaca. Karena alternatifnya cuma 3. Nah, namun jika digabungkan dengan fi'il mudhari, sulasi mujarrad atau yang hanya 3 huruf ya, yang belum ditambah, ini fa'ala, fa'ala. Sampingnya ke mudhari'nya itu fa'ala yaf'ulu. Ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'ulu. Yang kasroh ini fa'ila, ainnya kasroh. Pasangan mudhari'nya hanya ada 2 kemungkinannya. 1 kasroh, 2 fathah, ainnya tidak ada yang dhamma. Ya, fa'ila dengan yaf'ilu, fa'ila dengan yaf'alu. Sedangkan yang fa'ula, ainnya dhamma, fi'il madhinya, maka mudhari'nya cuma 1 alternatif, 1 kemungkinan, yaitu yaf'ulu. Jadi ini disinilah memang harus hafal. Kalau dia fa'ula, karuma, nggak mungkin yakrimu gitu. Tapi fa'ula pasti yaf'ulu, karuma yakrumu. Oke. Bagaimana fi'il, sebentar. Fi'il mudhari dari yang 4 huruf. Dari yang 4 huruf. Jadi fa'lala yufa'lilu ya. Yu bedanya. Zamjara yuzamjiru. Catatan fi'il mudhari itu akhirnya harus selalu u gitu ya. Pada startnya, mulainya. Kalau fi'il madi itu selalu a ya. Zamjara. Tapi kalau fi'il mudhari huruf akhirnya ini, huruf terakhirnya pasti bunyinya u. Contoh di sini yaf'alu, kasih u ya. Jadi awalnya startnya yang ada di kelingking ruas pertama pasti u semua. Fa'ala ini di kelingking pertama ya. Jadi fa'ula yaf'alu zamjara ra ya. Yuzamjiru. Nanti akan sampai ke situ. Kita lanjut pembentukan kata ya. Dari satu kata, misalnya dari kata kataba, dari kata kataba atau fataha, ini bisa diubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Jadi 12 kata. Ya. Jadi sekali lagi, dari satu kata itu bisa diubah menjadi 12 kata. Yang pertama ini fi'il madi aktif, fi'il mudhari aktif, masdar atau kata benda, kata kerja nominal, verbal noun, ada isim fa'il atau aktif participle, pelaku, isim maf'ul, ini pasif participle, yang artinya yang dikenai pekerjaan, ada fi'lul amri, kata kerja perintah, ada fi'lun nahi, kata kerja larangan, ada ismuz zaman, kata benda yang artinya waktu untuk melakukan, ada ismul makan, ada
isim yang artinya kata benda yang artinya tempat, ada ismul alat, ada arti kata benda yang artinya alat, fi'il madhi majhul, ada fi'il lampau untuk pasif, majhul itu pasif ya, kalau maklum aktif. Mudhari majhul ada fi'il present untuk yang pasif. Jadi sekali lagi dari satu kata bisa diubah menjadi 12 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 kata ya. Dan ini dari ke bawah ya. Gampangnya kalau gitu ada yang ke bawah dalam pengertian berubah bentuknya, sedangkan ada yang ke kiri, dari kanan ke kiri yang menunjukkan pelakunya ya. Tadi sudah dicontohkan pada fi'il nadi, mudhari, dan amr. Sesuaikan dengan pelakunya atau pronominanya atau kata gantinya. Sedangkan ini benar-benar berubah bentuk ya, berubah bentuknya dan maknanya. Kalau tadi di atas kita hanya mengubah kata siapa pelakunya, sedangkan pada kali ini tasrif ini bagaimana berubah, satu kata berubah artinya, cuma kata dasarnya tetap. Misalnya membuka ya ada unsur membukanya. Dari yang 6 pola ini saya ada daftarnya, harus misalnya. Ini kan tadi sudah dari atas ke bawah, sedangkan ini dari kiri ke kanan ya. Ada fa'ala misalnya. Fa'ala yafilu, jadi mulainya kebetulan berbeda dengan yang saya buat karena ini mengambil. Jadi fa'ala yafilu, masdarnya fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, isim maf'ul, fi'lul amri if'il, fi'lun nahyi la taf'il. Beda fi'il nahyi itu ada la-nya, jangan ya. Ada ismu zaman, kata benda yang menunjukkan waktu, maf'il, masjid. Ada isim makan yang berarti tempat, masjid. Kalau ini masjid itu bisa berarti dalam bentuk yang sama, maf'ilun, yang satu artinya waktu, yang kedua artinya tempat. Tapi bentuknya sama, jadi konteksnya yang memberi makna di apakah ini waktu atau tempat. Ada yang mif'al, ini artinya alat untuk melakukan pekerjaan. Ini ya, kalau pasif ini yang pertama domah, tufu, kemudian yang kedua dari ujung, gampangnya nanti karena prinsipnya itu, kedua dari ujung itu kasroh, UI, singkatannya kalau fi'il madhi itu U dan I, UI. Sedangkan pada fi'il mudhari majhul itu huruf mudhara'ahnya doma, huruf kedua dari akhir itu fathah, UA. Jadi untuk mengingatnya UI dan UA. Kita ambil contoh di sini fa'ala yaf'ulu ya. Fa'lan, fa'ala fil madhi, yaf'ulu fil mudhari, masdar fa'lan, isim fa'il fa'ilun. Isim fa'ilnya untuk ini fa'ilun, itu pelaku. Polanya itu ya, pola untuk memudahkan. Yang huruf pertama tambah alif, kemudian huruf ketiga kasroh, huruf keempat kemah, itu jadi polanya. Isim maf'ul, maf'ulun, fil amar uf'ul, fil nahi la taf'ul, isim zaman maf'al, isim makan maf'alun, isim alat mif'alun, fi'il majhul fi madhi majhul fu'ila, mudhari majhul yuf'alu. Kita ambil contoh. Allah salah. Ini kenapa ada di sini? Oh, oke. Oke, mungkin ini. Contoh nasara, menolong. Yansuru,
menolong juga, tapi present gitu ya. Atau mudhari. Nasran pertolongan, nasirun orang yang menolong, mansurun yang ditolong, unsur tolonglah, la tansur jangan tolong, mansorun waktu menolong, mansorun tempat menolong, minsorun alat untuk menolong, nusiro ditolong, junsoru ditolong. Ini yang contoh dari ke-14 ke-12 ini kita ambil dari contoh dari yang kuning ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kita lihat nasara yansuru nasran. Nah, nasara yansuru fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu gitu ya. Yang jadi patokan memang pola. Jadi sekaligus kita tahu pola, maka kita akan buat dengan jenis yang sama. Jadi meskipun ini dihilangkan, harokatnya pasti akan bisa baca. Nasara, fa'ala, yansuru, yaf'ulu, nasran, fa'lan, nasirun, fa'ilun kan, mansurun, maf'ulun, unsur, uf'ul, la tansur, la taf'ul, mansurun, maf'alun, minsarun, mif'alun, nusira, fu'ila, yunsaru, yuf'alu. Ya, insyaallah sudah sekarang akan membahas khusus isim fa'il ya. Isim fa'il itu polanya, pola sulasinya ada fa'ilun. Contoh di sini nasirun, doribun, katibun ya. Nasirun yang menolong, doribun yang memukul, katibun yang menulis, dengan kata lain penolong, pemukul, penulis. Nah, sedangkan yang untuk lebih dari 3 huruf, perhatikan, yang untuk lebih dari 3 huruf diambil startnya dari fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ya, huruf mudhari'nya diganti dengan mim berhuruf dhamma. Mu. Kemudian huruf kedua dari ujung kasrah. Misalnya muntaliqun, dari yantaliqu muntaliqun. Tapi ini untuk membedakan aja karena sekaligus. Ada yan kasiru, mun kasirun. Ya, ada mu-nya bedanya ya. Isim ini sama isim fa'il. Sekali lagi, kalau hurufnya 3 huruf cuma gampang, satu pola fa'ilun. Sedangkan kalau yang lebih dari 3, misalnya yang 4, 5, 6, itu polanya sama. Caranya hanya mengganti huruf mudhari'nya, yaitu misalnya yufa'ilu ya, yufa'ilu, yudharibu, yuqatilu ya, yu-nya itu ganti dengan mu. Kemudian huruf dari ujung kasrah ya. Itu nanti mungkin ketemu lagi yang untuk langsung dikontraskan antara yang 3 huruf dengan yang 4 huruf. Isim maf'ul ya, isim maf'ul. Isim maf'ul itu polanya maf'ulun, makanya disebut isim maf'ul ya, dari sulasi itu. Contoh maf'ulun, maktubun, ditulis ya, yang ditulis. Sementara kalau yang di atas 3 huruf tadi sudah dijelaskan, misalnya di sini dari kata yu'alimu ya, yu'alimu. Yu'alimu mengajar ya, yu'alimu. Ya, yu-nya diganti dengan mim. Dan mim ini selalu domah ya, mu ya. Kemudian 2 huruf terakhir di sini apa? Mim, lam ya. Yang terakhir mim, 1 huruf sebelum mim adalah lam. Jadi kasrah, mu'al-limun. Oh maaf, mu'allamun, maaf. Kalau isim fa'il mu'al-limun, kalau isim maf'ul mu'allamun. Saya ulang ya. Bedanya antara isim fa'il, isim maf'ul yang lebih dari 3 huruf, bedanya di 2 huruf terakhir,
Kalau isim fa'il i, mu'i, ya, mu'i. Kalau isim maf'ul mu'a, ya. Mu'i, mu'a, ya. Mu'alimun. Kalau di sini pada isim maf'ul, bahasan kita isim maf'ul, jadi mu'allamun. Oke, ke atas lagi kita lihat. Kalau ini muntolikun, kalau jadi isim maf'ul berarti muntolakun, ya. Bedanya di sini. Huruf kedua dari akhir, rumusnya kalau isim maf'ul itu ui, muntolikun. Kalau isim maf'ul muntolakun, ua. Munkasirun, kalau isim maf'ul munkasarun, ya. Jadi yang pertama udah sama ya, u. Tapi yang huruf kedua dari ujung ini, kalau isim fa'il itu kasroh, kalau isim maf'ul itu fathah. Kalau di sini munkasirun, maka isim maf'ulnya munkasarun. Baik, kita lanjut ke fi'il amar ya. Ini sebagai bentuk penjelasan dari atas ya. Harus diperhatikan ini kan ada alif di depannya ya. Ini yang 3 huruf nih ya. Kita yang bahas 3 huruf. Perhatikan harokat ain fi'il. Ain fi'il itu huruf kedua. Sin, di sini sin, sin. Di sini sin, di sini lam, di sini ro ya. Yamsahu. Yang diperhatikan huruf kedua, mim, sin, ha ya kan. Kalau huruf keduanya sa, maka alifnya i, imsah ya. Yajlisu. Huruf keduanya jim, lam, sin itu. Huruf keduanya kasroh, maka alifnya kasroh. Tapi kalau huruf keduanya doma, misalnya yakhruju, itu kan asalnya khoroja. Ini ain fiilnya ini doma, maka alifnya doma. Ini dua variasi aja. Jadi gampang untuk diingatnya. Kalau sudah paham, hanya tinggal latihannya. Jadi alternatifnya hanya I dan U. Kapan I? Yaitu kalau ain fiilnya fathah atau kasrah. Sedangkan kalau ain fiilnya dhamma, maka alifnya dhamma. Yamsahu, imsah. Yajlisu, ijlis. Yakhruju, ukhruj. Dan fi'il amar itu hanya untuk orang kedua ya. Nah, jari tengah dan jari telunjuk. Dari taftahu, iftah. Ini huruf mudhara'ahnya diganti dengan i alif ya. Dengan hamzah disebutnya hamzah wasal. Ya, perhatikan huruf mudhara'ahnya diganti dengan alif dan harokat alifnya itu tadi rumusnya. Kalau ini kebetulan yaftahu fathah, maka alifnya kasrah. Taftahu iftah. Yang kedua huruf akhirnya disukunkan atau dihilangkan huruf nunnya ya. Dihilangkan, disukun atau dihilangkan huruf nun ya. Kecuali huruf nun yang terakhir sini di taftahna. Kita lihat taftahu iftah. Taftahani iftaha. Taftahuna iftahu. Taftahina iftahi. Taftahani iftaha. Taftahna iftahna. Ya. Jadi ada dua pekerjaan, satu mengganti huruf mudhara'ah ini, huruf mudhara'ah tanda huruf diganti dengan alif, harokat alif yang disesuaikan dengan huruf kedua dalam fathah yaitu ta ya. Dan yang kedua prinsipnya huruf terakhir kalau yang tidak ada nunnya itu disukunkan, sedangkan yang ada nunnya dihilangkan. Ini nunnya hilang, kecuali nun yang antun, nah, tidak hilang. Saya cek nggak ada yang bertanya, baik. Kemudian fiil nahyi atau melarang ya.
Fi'il nahi dibentuk juga dari fi'il mudhari atau jari tengah dan jari telunjuk. Dibentuk dengan cara menambahkan partikela, artinya jangan. Kemudian yang akhir disukunkan atau yang ada nun dihilangkan nunnya ya. Contoh taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahta. Huruf mudhari ganti dengan la, artinya jangan. Hilangkan semua ta ini. Kemudian yang tidak ada nunnya disukunkan, yang ada nunnya dihilangkan, kecuali nun yang terakhir ini tidak bisa hilang. Oleh karena itu, taftahu membuka, la taftah, jangan membuka. Taftahani membuka, la taftaha. Taftahuna, la taftahu, kalian jangan membuka. Taftahina, anti, la taftahi, jangan membuka. Taftahani, dua orang membuka. La taftaha, kalian berdua jangan membuka. Taftahna, kalian membuka. La taftahna, kalian jangan membuka. Kemudian kita lanjutkan dengan isim zaman dan isim makan. Isim zaman dan isim makan polanya sama. Jadi meskipun ada dua nama, tetapi bentuknya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah konteks nanti. Apakah dia berbicara tentang waktu atau berbicara tentang tempat. Cara membuatnya bagaimana? Perhatikan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari dalam bentuk sulasi itu hanya ada 3 alternatif. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Ya, ini variasinya hanya 3. Yang 6 tadi sebetulnya kalau fi'il madi 3, fi'il mudhari juga 3. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Ini untuk membedakan kalau fathah dan dhamma ini maf'alun. Ya. Ini huruf mudhara'nya diganti dengan ma ya. Kemudian ainnya adalah fathah, maf'alun ya. Perhatikan huruf ainnya ini. Yang diperhatikan huruf ainnya. Sementara kalau yaf'ilu ini ma ganti dengan huruf mudhara'nya dengan maf'ilun. Perhatikan ini i ya. I. Sedangkan u dan a menjadi a. Nah, ini juga satu pola yang pasti dengan latihan akan paham. Contoh ya ini. Aradha ya'ridu, ini kasroh ya tadi. Ma'ridun. Isim makan, isim zaman dan makan ma'ridun. Ini waktu tempat memamerkan ya. Kemudian gharaba yaghrubu. Ini kebetulan selalu ada kelainan ya. Mestinya harusnya maghrabun. Tempat terbenam atau tempat waktu terbenam. Kita tahu waktu maghrib ya. Jadi maghrib itu bisa waktu, bisa tempat terbenam atau waktu. Tapi ini keluar dari patokan yang tadi, ini memang selalu ada dalam bahasa ini. Tapi yang berikut masih sesuai dengan pola. Ini waktu dan tempat terbenam. Dakhala yadkhulu, ini masuk. Ini karena khu maka jadi kha ya, madkhalun. La'iba bermain, yal'abu mal'ab. Mal'ab itu tempat bermain, lapangan ya, atau waktu bermain. Saraha yasrahu masrah, pertunjukan. Bisa waktu pertunjukan, bisa tempat pertunjukan yang disebut kita sekarang teater, masrah. Jadi masrah itu bisa berarti tempat, bisa berarti waktu. Jalasa yajlisu, duduk ya. Majlisun. Jadi majlis bisa arti waktu atau tempat duduk.
kita paham majlis itu, majlis artinya tempat duduk, bisa juga diartikan waktu untuk duduk. Nabata yan butu man batun ya. Kalau domah itu a. Yang i itu kalau kasroh secara formalnya teorinya ya. Ini waktu untuk tumbuh atau waktu tumbuh atau tempat untuk tumbuh. Seperti ini kita membahas tentang ismuz zaman wal makan. Kata benda yang bermakna waktu, kata benda yang bermakna tempat. Kemudian isim alat ya. Isim alat di atas. Doroba yadribu fil madi, yadribu fil mudhari, darban masdar, doribun isim fa'il, madrubun isim maf'ul, idrib fil amar, latar fil nahi, madrabun ini tempat memukul, madrabun waktu memukul, midrabun alat. Di sini isim alat. Mif'alun, isim alat yang merah. Jadi dari doroba, kalau alat pukul apa? Midrob. Doroba, midrob. Ini hanya ilustrasi tapi intinya itu ada beberapa alternatif. Kalau ini sudah dipahami bahwa dari satu kata itu bisa menjadi, dari kata kerja bisa menjadi alat, jadi doroba menjadi midrobun, memukul menjadi alat pukul. Nanti ada isi alternatif, ada mif'alun, miftahun, alat untuk membuka. Ini dari fataha. Fataha membuka, kalau alat untuk membuka miftah. Miftahul jannah, miftahul bab, kunci. Jadi apa itu alat membuka? Bahasa kitanya kunci. Tapi kalau bahasa Arabnya miftah, alat untuk membuka. Ada lagi mil'aqah, pola ya mil'aqah. Ini dari la'iqah. La'iqah, mil'aqah ini sendok. Tapi asal katanya alat untuk menyuap, untuk. Sedangkan ada mif'alun dan selanjutnya. Tapi yang dalam kesempatan ini kita harus pahami aja, dari satu kata kerja ada satu kata benda yang diturunkan dari kata itu. Seperti doroba, memukul, midrobun, alat pukul. Tentu nanti dalam bahasa tertentu akan diubah sesuai dengan konvensi bahasa. Misalnya miftahun, alat pembuka. Tapi kalau kita kan, kalau diterjemahkan ke Indonesia jadi kunci. Ya, atau bahasa Inggris key mungkin. Baik, kita tadi sudah dibahas secara tidak langsung. Pada slide ini berbicara khusus tentang fi'il maklum, pasti, dan majhul, pasif ya. Qatala, yaktulu ini asalnya maklum. Bagaimana caranya menjadi pasif? UI tadi kita sudah jelaskan. Kalau fi'il madi UI, utila. Kalau fi'il mudhari UA, yuqtalu. Doroba yadribu, ini asli. Ya. Tapi kalau fa'il memukul, tapi kalau duriba, lampau, yudrobu, dipukul artinya. Fataha, membuka, yaftahu, membuka, futiha, dibuka, yuftahu, dibuka. Alima, tahu, ya'lamu, tahu, ulima, diketahui, yu'lamu, diketahui. Kita sulasi sudah selesai ya. Kita lanjut dengan fi'il mazid. Mazid itu artinya penambahan huruf pada fi'il sulasi. Ada yang tambahan biharfin, satu huruf. Ada yang biharfain, dua huruf. Ada bisalah sati ahruf. Tiga, jama dari huruf itu ahruf. Kalau dua harfain, kalau tiga huruf. Ada ditambah satu huruf, jadi 4. Ditambah 2 huruf menjadi 5, ditambah 3 huruf menjadi 6. Itu maksimal akar kata yang maksimal ya, hanya 6 huruf.
Kita lihat dalam tabel ini yang ditambah dengan huruf satu huruf itu ada 3 pola. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Ini asalnya 3 huruf ya. Af'ala, contoh akroma, asalnya karuma. Farraha, asalnya fariha. Darosa, asalnya darosa. Jadi bentuk misalnya dari polanya seperti apa dalam fi'il sulasinya, tetapi kalau fi'il sulasi mazidnya harus ikut pola ini, hanya 3. Af'ala, atau fa'ala, atau fa'ala. Tentu untuk pemahaman ini perlu kajian yang lama, tetapi mudah-mudahan memberikan dasar kalau nanti akan diperdalam lebih lanjut. Sedangkan yang ditambah 2 huruf, in fa'ala, ini berarti ada tambahan alif dan nun ya, asalnya fa'ala. Contoh in kasara. Ini ifta'ala tambah alif dan ta. Jadi contoh in tasara, asalnya nasara, asalnya kasara. If'alla, ini tambahannya 1 alif, 2 ada tasydid, ini huruf double ya. Contohnya ikhdar, asalnya khadra ya. Khudrun. Khudrun. Tafa'ala, ini tambahannya ta, kemudian ini tasydid, ini 2 huruf. Contoh ta'alama, asal 3 hurufnya apa? Alima. Untuk 5 hurufnya ta'alama. Ada tambahan tafa'ala, tambahan ta dan alif antara fa dan ain. Contoh tasyaraka, asalnya sya, shin, ro, dan kaf. Yang tambah 3 huruf, nih, misalnya khoroja 3 huruf, kemudian istafala, istakhroja. If'awala, ikhdawdara, ya. If'ala, tambahan 3 huruf ya. 3 hurufnya mana? 1 alif, 2 alif antara ain dan lam, dan yang 3 huruf terakhirnya ditambah 1. Ihmar. Ya. Contoh yang ini ada 4 pola ya. Yang 6 huruf itu yang tambahannya 3, if awala tambahannya 1 alif, kemudian huruf tambahan huruf tapi 2 ini waw sekaligus ya. Asalnya jim lam dal ini. Jadi if awala. Jadi yang diharapkan dari pembahasan ini cukup, misalnya kita tahu bahwa huruf yang fiil yang 3 huruf bisa ditambah dengan 1 huruf, ada 3 pola, bisa ditambah dengan 2 huruf, ada 5 pola, dan ada yang ditambah 3 huruf, ada 4 pola. Jumlahnya 8, jadi 12 pola. Seluruh kata kerja di dalam yang sulasi, mujarrad, dan majid kita sudah tahu tadi. Yang pola sulasi mujarrad ada 6, tambah sulasi mazid ada 12, jadi 18. Jangan dilihat banyaknya karena kalau sudah terbiasa tidak akan memikirkan jumlah itu. Nah, sekali lagi kalau belajar sorof seperti belajar matematik. Jadi bisanya bukan dengan menghafal, tapi dengan latihan. Kita ambil contoh. Akroma ini, af'ala, fi'il madi, yuf'ilu, fi'il mudhari, if'alan, masdar, maf'alan, mukraman, muf'alan, mukraman, ini masdar. Ada fahuwa, ini isim fa'il ya. Muf'ilun, mukrimun, isim fa'il. Kalau zaka isim maf'ul ya. Muf'alun, perhatikan bedanya i dan a. Mukrimun, mukramun, fil amad, akrim, tidak ditambah, tinggal menghilangkan hurufnya diganti dengan ya, huruf mudhara'ah diganti dengan misalnya yukrimu, dihilangkan di huruf mudhara'ahnya, kembali ke asal
akroma. Jadi akroma hanya saja yang huruf kedua dari akhir karena yukrimu, tinggal akrim. Dari akroma berubah menjadi akrim karena i-nya diambil dari sin. La tukrim, nih fil nahyi, mukromun, isim zaman dan makan. Ya, kita lihat dalam contoh ini. Fil madhi akrama, fil mudhari yukrimu, masdar ikraman, isim fa'il mukrimun, isim maf'ul mukramun, di sibil amr akrim, akrim muliakanlah, mukram, isim zaman. Di sini di yang rubai lebih gampang lagi karena isim maf'ul itu sama mukramun, dan isim zaman, isim alat juga polanya sama mukramun. Isim alat kebetulan yang 4 huruf itu jarang fiil isim alat terbuat dari yang lebih dari 3. Pasti isim alat itu diambil dari yang 3 huruf. Akrim, ukrima tadi ui ya, ukrima. Kalau mudhari majhul atau pasif yukromu ua. Ini yang ditambah 2 huruf kita ambil contoh aja ifta'ala ya. Ifta'ala ijtama'a, madi, mudhari yafta'ilu yajtaminu, masdarnya ifti'alan ijtima'an, masdar mufta'alan mujtama'an, isim fa'ilnya nih, bahwa di sini isim fa'il ya. Mufta'ilun mujtami'un, isim zaman, isim tempat, akan isim maf'ulnya mujtama'un, fil amr ya ijtami', fil nahyi la tabta'i la tajtami', isim makan, isim zaman, mufta'alun mujtama'un. Kita lihat di perbesar ada madi salah ke bawah mungkin. Nah, ijtama'a yajtami'u mudhari, jadi satu kata, sekali lagi prinsip dari satu kata kita bentuk menjadi 12 atau 11 kata. Ijtama'a yajtami'u mudhari istima'an, ini berkumpul. Ini perkumpulan atau berkumpul juga karena verbal noun itu sering kali berarti pekerjaan. Mujtami'un orang yang berkumpul, mujtama'un yang dikumpul. Ijtami berkumpullah. La tajtami jangan berkumpul. Mujtama'un tempat berkumpul, waktu berkumpul. Ujtumi'a, ini sebetulnya kurang sedikit. Ujtumi'a, ujtu ya. Yujtuma'u. Jadi huruf ke taknya ini disamakan dengan alif. Oke, itu bentuk yang tambahan 2 huruf. Sekarang yang tambahan 3 huruf ya. Kita ambil satu pola contoh di sini ya. Dari istaf'ala, ini fil istaghfara, fil madi. Yastaf'ilu, yastaghfiru, mohon ampun ini ya. Dari ghafara, madi istaghfara. Istaghfara fil madi, yastaf'ilu, yastaghfiru fil mudhari, istif'alan, istighfaran, istighfar, ini permohonan maaf, permohonan ampun. Orang yang memohon ampun masdar dulu, mustaghfaran, ini orang yang minta ampun di sini. Mustaf'ilun, mustaghfirun, yang dimintai ampun. Mustaf'alun, mustaghfarun, minta ampunlah. Istaf'il, istaghfir, jangan minta ampun. La tastaf'il, la tastaghfir, isim zaman, isim makan. Mustaf'alun, mustaghfarun. Kita lihat di dalam yang diuraikan. Istaghfara fil madhi, yastaghfiru fil mudhari, istighfaran masdar ya, mustaghfirun yang memohon ampun,
Mustaghfarun isim maf'ul, istaghfir minta ampunlah, la tastaghfir jangan minta ampun, mustaghfarun waktu minta ampun, mustaghfarun tempat minta ampun, ustughfira minta ampun, yustaghfaru minta ampun. Ya, bisa lihat. Oke, tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini penyebutan huruf tadi supaya kesamaan cara pandang ya. Penyebutan huruf fa, a, la ini fa ya. Sebut fa fi'il, a, ain fi'il, lam fi'il. Jadi kalau kata yang lain juga di polanya ke sini. Jadi nun adalah fa fi'il, sod adalah ain fi'il, ro adalah lam fi'il. Ini konvensi kita ya dalam membaca satu pola. Jadi sekali lagi nasara nun fa fi'il, sod adalah ain fi'il, ro berarti ini lam fi'il. Sob dari 3 huruf fa, ain, lam. Ya, mudah-mudahan dipahami. Oke. Selanjutnya kita akan mengulas pembagian kata kerja dikaitkan dengan jenis huruf ya. Di dalam bahasa Arab ada huruf yang disebut huruf sehat ya, sahih. Ada huruf yang disebut sakit, yaitu disebut mu'tal. Kenapa sakit? Kalau sehat itu eksistensinya selalu ada. Jadi selalu dikasih harokat apapun bisa, termasuk dikasih harokat kasro, doma, fathah, dan sukun ya. Sementara kalau yang huruf lemah seringkali dihilangkan eksistensinya karena lemah, makanya disebut lemah ya. Bisa dihilangkan atau diganti dengan huruf yang lain. Jadi kalau didasarkan hal tersebut ada huruf sahih, ada huruf mu'tal, maka fi'il pun bisa dibagi dua, ada fi'il sahih bila mana ketiga hurufnya gampang ya, terdiri dari huruf yang sehat. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang salah satu atau dua hurufnya fi'il huruf mu'tal, huruf illat. Yang sahih ini dibagi lagi, ada yang salim. Salim ini udah dasarnya sahih ya, sehat. Tetapi lepas dari mudho'af. Kenapa dikategorikan ada mudho'af? Karena dalam tasrifnya atau pembentukan kata ada kekhasan, ada mahmuz. Mudho'af itu ada huruf syiddah, ada huruf double ya. Ada mahmuz, ada huruf hamzah. Bisa di fa fi'il, bisa di ain fi'il, bisa di lam fi'il. Ini juga akan berbeda nanti dalam tasrifnya ya. Ini untuk dasar kita tahu. Sedangkan yang huruf ilat karena tadi ada 3 ya, fa, ain, lam. Jika di fa fi'ilnya adalah huruf yang sakit, maka disebut misal. Jika di tengah di ain fi'ilnya huruf sakit, maka disebut ajwab. Jika di lam fi'ilnya adalah huruf sakit, maka disebut nafis. Dan ada juga yang 2 huruf dari 3 itu 2 hurufnya sakit. Bisa digabungkan, misalnya ada fa, ain, lam ya, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kalau makrun itu ain dan lam fi'il itu huruf sakit. Kalau dipisah ini mafruk, jika fa-nya huruf ilat, kemudian lamnya huruf ilat. Yang huruf yang sehatnya cuma 1 di ain fi'il ya.
Perhatikan ketika menyebut ain fiil di sini ya, konsepnya. Ini fa fiil, ain fiil, lam fiil. Contoh huruf salim ini. Dahaba ini sahih salim ya. Darosa, faraha, hamasa, nggak usah dilihat artinya aja, nggak apa-apa. Ini untuk menunjukkan bahwa ini huruf salim, sahih dan salim. Ada sahih tapi mudha'af, affa, radda, syadda. Ini ada huruf double ya. Ada sahih tapi ada hamzahnya. Contohnya akhadha, amara, nasya'a, sa'ala, qara'a. Ini pasti akan ada dari tiga pola ini. Yang pola yang standar hanya berlaku di sini. Kalau yang kedua, yang ketiga nanti ada modifikasi. Tapi pemahamannya dengan yang standar. Misalnya zahaba yadhabu. Atau ini kan zahaba yadhabu. Misalnya rodda itu kan fa'ala yaf'ulu rodda yaruddu. Tapi itu nantilah. Yang penting kita tahu satu konsep bahwa as-sahih salim, sahih mudha'af, dan sahih mahmud. Contoh ya. Contoh aja nih. Kenapa mahmud itu diperlakukan khusus, misalnya akala, ini ada makan ya. Hilamarnya apa? Kul, hilangkan. Padahal ini polanya sama, akala ya'kulu, kul. Fa'ala ya'kulu, tapi hilamarnya ada perlakuan khusus. Akhadha ya'khudhu khud. Ro'a yara ro. Hilamarnya ro. Jadi yang dimaksudkan kenapa harus disebut ada tahu mahmud, tahu mudha'af, karena ada perlakuan seperti ini. Dan nanti taunya ketika kita baca teks ya. Akala ya'kulu kul, akhadha ya'khudhu khud, ro'a yara ro. Nah, itu ya. Ini tidak harus paham, tidak harus ingat, tapi ya, paham ya. Ada lagi ini harus dihilangkan. Ada yang boleh dihilangkan hamzahnya. Misalnya amaro, ini ada mahmuz, ada hamzahnya ya. Amaro mur atau umur. Itu boleh pilih. Ada mur, ada umur. Misalnya sa'ala yas'alu boleh sal, boleh is'al, boleh. Boleh is'al atau sal. Yas'al. Kemudian misalnya ada fal. Jadi seperti itu. Ini harap dipahami saja kenapa ada penggolongan atau pengkategorian, ada sahih salim, ada sahih mudha'af, ada sahih mu'tal. Kita sudah bahas ya. Mudha'af ini dan mahmud, sedangkan ini kenapa ada pengelompokan itu, karena dalam perlakuannya nanti akan berbeda. Silakan ini dikaji ulang, direnungkan kembali. Sini huruf illat ya, harful illah, huruful illah. Yang tadi mu'tal itu. Jadi kalau fi'il yang ada huruful illahnya, harful illahnya, maka disebut mu'tal. Sedangkan huruf illah, huruf yang lemah, huruf yang sakit itu ada 3. Ada al-waw, ada al-alif, ada al-ya. Contoh di sini, al-misal. Tadi kalau di fafiilnya, ini fafiil semua. Wa'ada, wasala, wajaba, ra'ajwab. Ain fiilnya. Roma, ama. Ada naqis, berarti lam fiilnya nih. Masya, dana, apa, qadiyah atau qadha. Ya, kalau artinya nggak usah tahu, tapi yang terpenting di sini ingin menunjukkan tentang fi'il mu'tal. Atau ada lapif, ini ketukar ya. Oh mafruk, mafruk betul-betul. Lapif mafruk, yang terpisah ya. Fa dan lamnya ini. Fa fi'ilnya huruf ilat, lam fi'ilnya huruf ilat. Yang huruf sehatnya, sahihnya cuma 1 ain. Jadi dua huruf dari 3
huruf adalah huruf ilad. Ada yang makrun beriringan. Ya, dua hurufnya huruf ilad tapi beriringan. Waw dan ya nawa itu ya, nawa hawa, dua huruf ini beriringan. Jadi ini gambaran dari mu'tal. Al-misal, ajwaf, naqis, lafif mafruq, lafif makruh. Ini untuk memantapkan lagi salim, jalasa. Ini sahih, ini mu'tal. Mahmuz, akala, sa'ala, mudha'af, syadda, farra. Kalau misal wa'ada, wasaqa, ajwaf, qoma, ba'a, naqis, sa'a, roma. Ya. Sudah lihat ini. Sama dengan yang tadi, cuma supaya lebih mantap lagi. Kita tinggalkan fiil yang 3 huruf. Ada yang kita lanjut ke dengan rubai ya. Rubai 4 huruf. Tadi yang 4 huruf asal itu sudah ya. Fa'alala. Ya, harjama tadi sudah ya. Ada rubai juga ada yang mazid, artinya tambah dari 4 ada. Cuma 2 macam. Ada yang tambahan 1, misalnya tafa'alala berarti tambahannya 1 huruf ta, ya. Tadah roja. Asalnya dah roja ya. Ada tambahan 2 huruf, misalnya harjama. Misalnya harjama ditambah 2, tambah alif dan nun. Jadi if'an lala ihron jama. Pada slide ini pun yang diinginkan pemahaman bahwa yang rubai bisa ditambah dengan 1 huruf dan bisa atau ditambah dengan 2 huruf. Karena prinsip dalam bahasa Arab jumlah huruf itu paling banyak 6. Jadi kalau dari 4 bisa ditambah 1 menjadi 5. Contoh ada 2 pola, ada 1 pola tafa'alala. Sedangkan yang tambah 2 huruf ada 2 pola. If'an lala contohnya ihrajama dari harjama. If'alalla dari menjadi iqsya'ara, asalnya qasy'ara, 4 huruf ya. Qasy'ara menjadi if'alalla, iqsya'ara, harjama, ihranjama. Rubai mujarrad, fa'alala contohnya. Yang paling harus hafal cuma ini aja, 4 ya. Fa'alala yufa'alilu fa'alalatan wa fi'lala. Daraja yudari daratan dihrajan. Fi'il madi, mudhari, kemudian masdar. Sisanya sudah bisa ditebak. Ditambah dengan mim semua dari yang 4 huruf ke atas itu. Fi'il madinya, huruf-huruf mudhari'ahnya diganti yang mimnya berdoma. Kemudian isim fa'il misalnya mudahrijun. Yufa'alilu mudahrijun. Karena isim ya harus pakai un kalau isim. Kalau ini UA, mudah rojun, isi maf'ul. Kalau fi'il amarnya gampang, hilangkan saja mimnya. Jadi asalnya yudahriju, dahrij gitu. Dahrij. Dari yudahriju, hilangkan yu-nya menjadi dahrij. Ini sukunkan la tudahrij. Sedangkan yang isim zaman, isim makan, mudah rojun, sama dengan isim maf'ul. Kalau sudah paham insya Allah mudah. Ini karena sangat mudah ya. Yang harus hafal cuma 3 aja. Fa'lala yufa'alilu fa'alalatan fi'alalan dahroja yudarju. Ya, tapi kalau ini juga bukan untuk dihafal tapi untuk dipahami, untuk langkah awal. Sedangkan ini untuk rubai mazid juga ini yang harus dihafal 3. Fi'il madhi, mudhari', masdar itu. Tafa'alala ya tafa'alalu tafa'alulan, tadahraja ya tadahroju tadahrujan. Sedangkan kalau isim fa'il tadi UI ya, mutadahrijun. Isim maf'ul UA, mutadahrajun. Sini mu-nya, A-nya huruf kedua dari ujung ya. Lihat huruf kedua dari ujung. UI, mutadahrijun. UA, mutadahrajun. Fi'il amarnya di asli aja dari sini.
Tadahraj ya. Ya tadahraju tadahraj. Kalau fi'il nahyi la tatadahraj. Mutada isim ala, isim zaman, isim makan ini lihat ke isim maf'ul sama tadahraj. Begitu juga yang tambahannya 2 huruf ya. If'anala yaf'anul if'inlalan ihron jama yahron jimu ihrin jaman. Yang selanjutnya UI. Isim fa'il muhron jimun. Isim maf'ul muhron jamun. Fil amal ihron jim. Tatahron jim. Muhron jamun sama dengan isim maf'ul. Jadi sama yang menentukan konteks. Ini isim maf'ul ka, isim zaman ka, isim makan ka. Sekarang yang agak baru ini sebetulnya sudah dibahas minggu yang lalu tentang wazan sifat musabahah. Sifat musabahah itu apa? Sifat yang sama dengan isim fa'il. Nah ini juga berdasarkan pola. Jadi di bahasa Arab itu pakai pola ya. Jadi kalau misalnya ada fa'lun, ini juga asal paham dulu aja. Jangan terlalu bisa paham pola aja sudah alhamdulillah. Ada polanya fa'lun, sahlun. Ada pola fa'alun, hasanun. Ada fa'ala fa'alun, jabanun. Ada pola fu'alun, syuja'un contohnya. Ada pola fa'ilun, taribun. Ada pola fu'ulun. Kenapa disebut tadi sif musabahah? Musabahah itu mirip ya. Ini fa'alun sama dengan fa'ilun. Sama artinya dengan sahilun. Tapi sahilun itu tidak pernah dipakai. Yang dipakai adalah sahlun. Jadi kita ketemu dengan kata sahlun, tetapi maknanya sahilun. Fa'alun, hasanun, maknanya hasinun gitu ya. Sekali lagi ini sifat yang maknanya dengan pola isim fa'il. Misalnya sekali lagi ya, fa'alun, sahlun, ini sama dengan fa'ilun. Artinya sama, mudah, baik, pengecut, berani gitu ya. Ada pola yang lain, misalnya fa'ilun, karimun, syarifun. Ini juga sama dengan fa'ilun, karimun, syarifun. Tapi sekarang gantinya di fa'ilun. Ada pola yang berbeda antara laki dan perempuan. Misalnya ahmaru, merah ya. Kalau perempuan hamra'u, ahmaru, hamra'u. Kalau ini juga fa'lanu dan fa'la atsyan itu haus. Kalau laki-laki atsyanu, fa'lanu, kalau perempuan atsya. Sini juga sekali lagi pahami saja bahwa bahasa Arab itu ada polanya. Jadi ini aja yang bisa yang baru ditangkap. Kalau sampai hafal, alhamdulillah. Kalau tidak, tetapi pemahaman bahwa sifat itu ada polanya, adjektif itu ada polanya, sampai di situ, dan polanya apa saja, dimengerti polanya. Oh, tiba-tiba kenapa ada Hasan? Oh, polanya ada Hasan. Kenapa hamra'u ada fa'la'u, ahmaru? Kenapa atsya dan atsyanu? Ada polanya. Insya Allah dalam perkembangan berikutnya. Ini bisa dibaca kenapa ada afalu, ini sudah, kenapa ini ada fa'lanu, kenapa ini ada fa'ilun, pengembangan dari tadi ya, sifat musyabahah. Kenapa ini ada fa'ilun, ada karimun, azimun, halimun, ra'isun, jamilun, pernah dengar saya kira insya Allah. Yang terakhir ini ada sifat, ada sighah mubalaghah, pola yang artinya sangat, maha ya. Mungkin pernah mendengar, misalnya. Ini juga lagi-lagi pemahaman kita hanya bukan untuk hafal secara mendetil, tapi ada pola yang artinya sangat ya. Misalnya fa'ulun ya, syakurun, pernah dengar kan? Asy-syakur nama Allah. Allah Ghafur, ini maha pengampun, dari Ghafara. Ini syakur dari syakara. Sobur dari sobaro, ini maha aja. Maha berterima kasih, maha pengampun, maha sabar. Ada pola fa'alun, ini fa'ala. Contoh rozak,
nama Allah Asmaul Husna ya. Dari mana? Dari polanya fa'alun, ada wahhabun, manna'un. Ini sifat Allah Asmaul Husna. Nah, yang ini yang bukan Asmaul Husna. Ada juga mif'alun, midyafun, mitlafun, midyahun. Artinya tidak usah tahu karena dia akan terlalu lelah. Tapi sekarang hanya satu pemahaman saja bahwa bahasa Arab itu punya pola. Fa'ilun, rahimun, karimun, sami'un. Ada fa'ilun, hadirun, yaqidun, jazi'un. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pola yang artinya sighat mubalaghah. Pola yang artinya sangat atau maha. Ini juga ada penjelasannya, silakan. Ini juga silakan setelah Anda tahu ingin lebih jelas apa gitu. Kemudian ada satu lagi, ada alif lam ya. Ada ma'rifah, ta'rif, tentu, ada ta'rif, nakirah, tidak tentu. Atau definite dan indefinite kalau biasa bahasa Inggris ya. Jadi kata, al-kalimat itu kata. Ada al-kalimat an-nakirah, nakirah. Ada kalimat yang indefinite atau nakirah. Ada kalimat yang ma'rifah atau definite. Caranya apa? Menambahkan alif lam di depannya. Sahatun. As-sahatu. Yaumun, al-yaumu. Mu'allimun. Mu'allimun guru ya. Al-mu'allimu ini menjadi ma'rifah. Talamidun murid at-talamidu. Suhubatun as-suhubatu. Syatalatun as-syatalatu. Ta'awunun at-ta'awunu. Zira'atun az-zira'atu. Hadiqatun kebun al-hadiqatu. Ini tambahan ini juga dalam langkah pembentukan kata. Di mana ada yang bentuk nakirah atau ta'rif, kemudian ada bentuk kata yang ma'rifat atau ta'rif dalam bahasa Inggrisnya definite. Nah, ini ujian akhir yang harus dikerjakan dan akan kita bahas nanti dalam pertemuan ke-14 sebagai penutup. Tapi ini ujiannya. Ujiannya adalah analisis kata yang diberi warna kuning sesuai dengan materi kursus. Sini ada alhamdu, ada al-alamin, ada ar-rahman, ada ar-rahim, ada malik, ada na'budu, ada nasta'inu, ada ihdina, ada mustaqim, ada anamta. Jadi satu kata bisa bahasannya 3 ya, di analisisnya selengkap mungkin. Ada anamta, ada alaihim, ada al-maghdub, ada alaihim sudah satu cukup. Ada al-dhalin, ada itu. Ini tugas nanti kita akan bahas dalam pertemuan ke-14. Tapi soal ujiannya hanya itu. Ya, sambil menunggu penutupan, apa ada yang mau menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pertanyaan, persilahkan. Kebetulan iya. Sudah itu materi dalam satu semester itu disampaikan dalam satu hari. Diringkas. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, baik, baik. Dan jadi harapannya kepada peserta bukan hafal ya, tapi memahami aja setiap segmen. Tapi kalau bisanya itu harus latihan. Yang seperti yang kita bahas kemarin, itu sedikit-sedikit harus latihan.
Satu rumus harus dilatih. Kalau yang biasa jago matematik, ya mungkin analogi yang sama lah dengan matematik. Bisanya itu karena latihan, bukan menghafal rumusnya. Rumus itu akan hafal manakala ada latihan. Ya, yang lain silakan. Ada Pak Hari, ada Sari. Ini sayang yang mahasiswa cuma Ihsan juga hilang. Ini kenapa? Oh, ada tuh Ihsan. Ya, silakan. Atau cuma satu Bang Reza aja yang memberikan komentar. Jadi sengaja diringkaskan dalam pengertian supaya lebih mudah ketika ingin lebih detail, mungkin buka file-file yang sebelumnya atau PPT sebelumnya. Tapi kalau mau ingin langsung latihan, ingin lihat PPT yang terakhir ini. Karena semua yang ada di PPT 1 sampai 12 sudah dirangkum di yang ke-13 ini. Maafkan Ustadz mau nanya. Iya, silakan. Ini pembahasannya tentang yang soal tadi tuh kayak seperti kita bahas yang saya surat Al-Baqarah yang kayak kemarin-kemarin itu ya Ustadz. Boleh seperti itu atau seperti apa aja. Asal bisa menganalisis, silakan. Satu kata dianalisis seperti apa aja. Sesuai dengan pemahaman, tidak harus persis seperti yang saya lakukan. Dianalisis ada apa, misalnya at-tilmi itu kan dari situ ada al tambah filmi itu gitu. Ini berarti ini ma'rifat atau definit atau ta'rif gitu. Itu yang bisa, misal alaihi ini kan asalnya dari ala ditambah domirhi, jadi artinya ini apa semaksimal mungkin aja dijelaskan dan diterangkan, disebutkan. Ya, tidak harus sama. Syukran Ustaz. Ya. Ya, semuanya sebisanya aja. Karena rujukannya sudah ada. Misalnya kalau nanti kan justru akan dibahas supaya nanti kalau ada yang masih belum paham apa sih persoalannya gitu. Minimal untuk Al-Fatihah kita sudah bisa gitu ya. Karena surat-surat yang lain kita akan nanti buka kelas baru lagi. Ada yang lain silakan, sebentar lagi akan ditutup. Nggak ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.